Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Hari ini kita akan kembali merenungkan renungan 365 yang mengubahkan hidup. Mari kita merenungkan bersama dan terus mengalami perubahan-perubahan. Apa yang kita pelajari, kita bersama-sama merenungkannya dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Pembacaan kita hari ini telah tiba pada Filipi, suratan Filipi pasal yang kedua. Dari surat Paulus ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-25. Suratan Filipi ini adalah surat yang dikirim Paulus kepada jemaat di Filipi dan mencantumkan nama seseorang. Nama ini yang menjadi tema kita hari ini. Nama ini tidak terlalu sering dituliskan, tetapi tercatat dalam firman Tuhan. Namanya Epafroditus. Ini tema renungan kita hari ini. Mengapa Paulus menuliskan namanya? Apa yang kita bisa belajar dari nama seseorang yang tertulis ini? Epafroditus artinya mempesona. Apa yang mempesona, apa yang menjadi berkat dalam kehidupannya sehingga Paulus bahkan menuliskannya dalam suratnya. Saya akan baca Filipi 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ini ada sesuatu catatan yang menarik ya, bahwa Paulus memberikan dia satu catatan di dalam suratnya. Kalau kita membaca beberapa referensi dan catatan sejarah di dalam sejarah Alkitab, nama Epafroditus adalah seorang yang dipakai atau diutus oleh jemaat yang ada di Filipi. Pada waktu itu ada gereja di Filipi dan mereka adalah umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Sementara Paulus ada di Roma di dalam penjara. Lalu jemaat-jemaat yang ada di gereja Filipi mengumpulkan bantuan, mengumpulkan sejumlah uang. Lalu dicarilah siapa orang yang bisa dikirim, diutus untuk mengirimkan bantuan ini kepada Paulus yang ada di penjara di Roma. Kemudian akhirnya dipilihlah Epafroditus ini untuk kemudian mengirimkan bantuan-bantuan ini kepada Paulus. Nah, apa yang kita bisa belajar? Nampaknya ini sederhana ya, seorang yang dipilih untuk mengantarkan bantuan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari gereja Filipi kepada Paulus yang ada di penjara. Tetapi kita bisa belajar pribadi dari Epafroditus. Nah, mari kita lihat bersama apa yang kita bisa interpretasi dari doa yang tadi dari surat yang tadi sudah dituliskan. Yang pertama, Epafroditus mempunyai pribadi yang dapat dipercaya. Ini menjadi sesuatu yang kita bisa interpretasi bersama. Mengumpulkan bantuan, mengumpulkan uang itu tidak diberikan atau dipercayakan kepada sembarang orang. Karena bisa saja orang itu kemudian menyalahgunakan karena membawa dari Filipi ke Roma bukan suatu perjalanan yang mudah. Tetapi kalau kemudian itu dipercayakan kepada Epafroditus, kita dapat belajar dia adalah seorang yang dapat dipercaya, memegang sesuatu terutama juga dalam hal keuangan untuk disampaikan kepada Paulus. Nah, ini pun menjadi sesuatu yang baik untuk kita lihat bersama, untuk kita renungkan, bahkan untuk kita kemudian mengambil teladan dalam segala hal kehidupan kita. Hal-hal yang kecil atau hal-hal yang besar, setiap hari kita pun dipercaya baik oleh Tuhan, baik oleh majikan-majikan kita, baik oleh pimpinan kita. Apa yang dipercayakan kepada kita setiap hari, mari kita juga jadi orang yang dipercaya. Apabila kita dipercaya pekerjaan-pekerjaan, mari kita lakukan sebaik-baiknya. Kalau kita dipercaya keuangan, jadilah orang-orang yang jujur. Kalau kita dipercaya mungkin ada beberapa hal dokumen-dokumen oleh perusahaan kita, jadilah orang yang dapat dipercaya untuk juga menjaga dokumen-dokumen itu dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, kita dipercaya dalam hal apa?
Bukan hanya dalam pekerjaan, mungkin kita dalam keluarga dipercaya punya keluarga, dipercaya anak-anak, jadilah orang tua yang dipercaya Tuhan dan mendidik anak-anak dengan baik. Anak-anak dipercaya untuk bisa lakukan pendidikan, ikuti pendidikan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Apapun juga yang dipercayakan kepada kita, mari kita belajar untuk kemudian jadi orang yang dipercaya seperti halnya Epafroditus. Nah, mari kita lihat. Dalam perjalanannya, kemudian Epafroditus yang dipercaya ini melakukan perjalanannya seperti tadi kita baca bahwa dia diutus untuk melayani keperluan dari Paulus. Ya, tadi kita sudah baca ayat 25. Nah, yang kita belajar adalah Epafroditus bukan hanya menjadi orang yang dapat dipercaya, tetapi kedua rela melayani. Dia bisa memilih hal-hal yang besar mungkin, atau bahkan mungkin berkata, loh ini cuma mengantar ini terlalu kecil ini, atau lo buat apa mengantar ini. Tetapi ketika dia rela melayani, ini bukan sebuah pekerjaan atau pelayanan yang nampaknya besar, bukan sebuah pelayanan yang sangat terkenal, tetapi Epafroditus punya hati yang rela melayani tanpa memilih-milih. Nah, ini sesuatu yang juga kita bisa pelajari ya. Dapat dipercaya itu juga adalah satu bagian yang kemudian dapat kita kembangkan menjadi rela melayani. Melayani bukan hanya di gereja, melayani bukan hanya di mimbar. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kecil atau besar, itu pun adalah bentuk kita melayani. Ya, seperti firman Allah berkata, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Mungkin apa yang kita kerjakan setiap hari kita berpikir, ini kan hal yang sepele, hal yang kecil. Firman Allah berkata kalau kita setia dalam hal kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Ya, nah Epafroditus memberikan contoh kepada kita, meskipun dia nampaknya hanya kecil, membawa sumbangan dari Filipi ke Roma, tetapi dia melakukannya dengan hati yang penuh kerelaan untuk melayani. Bapak, Ibu, Saudara, kita sekarang melayani apa? Melayani keluarga kita, mungkin melayani orang tua kita yang sudah lanjut usia, ya, yang mungkin dalam keadaan tidak cukup sehat, dan yang kita harus lakukan mungkin sesuatu yang nampaknya harus rutin begitu terus. Tetap lakukan apapun yang kita lakukan sehari-hari dalam pekerjaan kita, keluarga kita, dimanapun kita berada, miliki hati yang rela untuk melayani. Ketiga, Epafroditus punya hati yang rela berkorban. Dalam pelayanannya ternyata dia mengalami hal-hal yang tidak mudah. Saya ingin bacakan ayat 27, dikatakan demikian. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Ya, ada catatan demikian. Ternyata perjalanannya untuk mengantarkan bantuan itu adalah perjalanan yang tidak mudah, sehingga dia sampai harus mengalami sakit. Ayat 30 bahkan menuliskan demikian. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ternyata yang dipandang nampaknya sederhana itu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Epafroditus tidak dijelaskan mengapa ia sakit, mungkin karena perjalanan dan sebagainya, tetapi bahkan dia harus sakit, bahkan nyaris mati, ya. Tetapi kita belajar itu tidak membuat dia berhenti dan mundur di tengah jalan, tetapi firman Tuhan ini mencatat bahwa Epafroditus tetap sampai kepada Paulus untuk menyampaikan apa yang dipercayakan kepadanya. Hari ini mari kita belajar. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin yang kita lakukan hari-hari ini pelayanan yang gak terkenal, tidak dilihat. Mungkin apa yang kita kerjakan di rumah itu gak diketahui orang. Apa yang kita kerjakan di gereja tidak dilihat orang di belakang layar. Kita tidak terkenal. Apa yang kita kerjakan di kantor mungkin tidak dipandang karena itu dilihat orang hanya hal yang sepele. Tapi terus miliki hati yang rela berkorban, rela melayani, kerjakan sebaik-baiknya. Karena apapun yang kita kerjakan dengan hati yang tulus, dengan sebaik-baiknya, itu pun akan dipandang dan mendapatkan berkat. Nah, mari kita belajar. Ketika
Epafroditus punya sikap hati yang dapat dipercaya, rela melayani, rela berkorban. Apa yang kita bisa pelajari, berkat-berkat yang dia dapatkan. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Allah mengasihani dia. Sekali lagi saya akan baca ayat 27 dalam Filipi 2. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Bapak Ibu Saudara, mungkin apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang tidak mudah, tapi juga tidak terkenal penuh perjuangan. Tapi waktu kita lakukan dengan sepenuh hati, ada belas kasihan Tuhan bagi kita. Jadi jangan menyerah, terus lakukan dengan penuh sukacita, lakukan dengan kekuatan dari Tuhan. Miliki hati yang rela melakukan hal-hal yang kecil sekalipun. Dan saya percaya ada berkat Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, ternyata bukan hanya belas kasihan dari Tuhan, tapi apapun yang dikerjakan, hal-hal yang kecil dalam kesetiaan, ternyata itu diperhatikan oleh Paulus. Itu sebabnya berkat yang kedua diterima Epafroditus, ada pujian dari Paulus. Paulus berkata demikian, Epafroditus di ayat 25, saudaraku, teman sekerja dan teman seperjuangan. Ya, ini adalah satu level yang tidak mudah. Paulus itu adalah orang yang sangat dipakai oleh Tuhan, tapi dia bisa menganggap Epafroditus dia saudara, teman sekerja, teman seperjuangan. Menjadi satu bagian, satu level dengan Paulus. Bapak Ibu Saudara, waktu kita punya hati yang dapat dipercaya, tulus bekerja, terus mengerjakan dengan setia, orang cepat atau lambat akan melihat, sehingga ada pujian, ada kepercayaan yang juga dapat diberikan oleh orang di dalam kehidupan kita. Waktu kita dapat dipercaya, kepercayaan dari orang juga akan bertambah. Kepercayaan yang kecil bisa jadi kepercayaan yang besar. Mari kita belajar dari Epafroditus menjadi orang-orang yang kemudian juga mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar kita. Ketiga, Paulus kemudian bahkan meminta jemaat untuk menyambut dia. Bukan hanya bagi Paulus, berkat dari Epafroditus, efeknya ketika dia memiliki hati yang luar biasa, hidupnya mempesona bukan hanya pada mendapat berkat belas kasihan Tuhan, mendapatkan belas kasihan dan sambutan pujian dari Paulus, tapi bahkan kepada orang yang banyak. Ayat 29, Paulus berkata demikian, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Jadi hidup Epafroditus kemudian juga menjadi hidup yang mendapat sambutan dari orang-orang yang ada di Filipi. Karena Paulus meminta kepada jemaat Filipi. Karena Epafroditus dalam keadaan sakit dan dia dipulangkan ke Filipi. Dan Paulus berkata kepada jemaat Filipi, sambut dia. Ya, ada satu sambutan yang luar biasa kepada Epafroditus waktu dia kembali selesai melakukan tugasnya. Ada hal-hal yang Tuhan sediakan kepada Epafroditus karena apa yang dia sudah kerjakan. Bahkan tetap di ayat 29 dikatakan, hormatilah orang-orang seperti dia. Jadi ada juga berkat yang lain. Yang keempat, Paulus meminta jemaat menghormati dia. Ya. Mari kita belajar, mungkin Epafroditus tidak pernah memikirkan atau mengharapkan ada sambutan, ada penghormatan dari jemaat di Filipi atas apa yang dia sudah kerjakan kepada membawa sumbangan kepada Paulus. Tetapi Paulus yang melihat kesetiaan, kekuatan ya, perjuangan, rela berkorban dari Epafroditus, akhirnya justru meminta kepada jemaat di Filipi, sambut dia, hormati dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa aplikasikan, apapun yang dipercayakan kepada kita, bahkan mulai dari hal-hal kecil, jadilah pribadi yang dapat dipercaya, jadilah pribadi yang rela, suka melayani, bahkan rela untuk berkorban. Kerjakan sebaik mungkin, kerjakan dengan sekuat tenaga sampai itu dapat sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Berkat-berkat yang dari Tuhan itu disediakan bagi kita. Kiranya kita seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang juga bisa belajar meneladani kehidupan Epafroditus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara,
dapat mengirimkan kesaksian atau pokok doa atau kesaksian pemulihan yang sudah dialami, itu pun dapat menjadi berkat bagian kita, berdampak bagi orang lain. Mari salurkan itu melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk teladan kehidupan Epafroditus yang kami dapat pelajari. Mari Engkau akan memberkati kami supaya kami dapat jadi pribadi yang dapat dipercaya apapun yang diizinkan untuk kami lakukan. Kami lakukan dengan hati yang rela untuk melayani, bahkan rela untuk berkorban. Dan kami percaya berkat Tuhan menyertai, memberkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkatilah kami dimanapun kami berada, dalam keluarga, pekerjaan, usaha, apapun yang Tuhan percayakan kami kerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berdampak dan juga menjadi berkat baik bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan pada akhirnya juga menjadi berkat bagi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.